Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kata na'budu dalam ayat ini umumnya diterjemahkan dengan kata kami menyembah. Oleh karena memang kata abadah dalam bahasa Arab dapat memiliki makna diantaranya yakni menyembah, memuja, beribadah atau mengabdi. Di sini kami lebih memilih maknanya dengan kata mengabdi. Sebagaimana kata Abdullah atau Abdillah yang berarti ia adalah seorang hamba Allah atau abdi Tuhan, di mana kata abdi pada kata tersebut lebih seperti menunjukkan kerendah dirian dan sebuah totalitas, yakni totalitas seorang hamba yang mesti mempersembahkan seluruh hidup dan matinya hanya semata-mata untuk Tuhan Allah SWT, bukan untuk tuhan-tuhan sesembahan yang lainnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang memiliki beraneka macam sesembahan-sesembahan, yakni berhala yang kebutuhannya hanya untuk mereka sembah dan agung-agungkan semata, tidak untuk diindahkan atau dipatuhi perintah dan larangannya. Sungguh betapa sangat naifnya, bukan? Jika keberadaan Tuhan hanya untuk disembah-sembah belaka, sebagaimana berhala-berhala. Untuk itulah kenapa dalam ayat ini saya lebih memilih memaknainya dengan kata kami mengabdi. Karena sebagaimana kita sudah pahami bahwa hakikat seluruh makhluk yang berada di alam semesta sejatinya adalah dalam rangka mempersembahkan hidup dan matinya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Allah SWT semata, baik disadari maupun tidak disadari. Tidak ada pilihan lain bagi makhluk, suka atau tidak suka, dan seluruh makhluk mesti tunduk, patuh, dan taat atas ketetapan Tuhan yang berlaku tersebut, sebagaimana ketetapan Tuhan atas ajal atau kematian dari setiap makhluk, di mana tidak ada satupun makhluk yang mampu atau kuasa menolak, bahkan menunda ajalnya atau kematiannya. Demikian juga halnya dengan keberuntungan atau kesialan yang silih berganti, yang setiap saat kita alami. Tidak ada manusia yang mampu atau kuasa menentukan dan memastikan akan keberuntungan atau kesialankah yang akan menimpanya. Selain itu, setiap makhluk juga tidak kuasa menentukan sendiri bentuk fisik yang diinginkannya ketika ia dilahirkan ke dunia. Untuk itulah melalui ayat ini, Tuhan seolah seperti mengajarkan kepada seluruh makhluk untuk sepenuhnya dalam pengabdian kepada Tuhan Allah SWT. Oleh karena setiap makhluk sejatinya ia telah terikat oleh sebuah sistem ketetapan Tuhan yang berlaku di alam semesta, yang mereka semua tidak dapat mengelak atau menolaknya. Namun demikian, Tuhan Allah SWT seperti telah memberikan hak kepada bangsa manusia dan jin untuk menentukan pilihan mereka masing-masing sebagai bentuk ujian bagi mereka. Apakah mereka berdua mau tunduk terhadap ketetapan Tuhan yang berlaku tersebut, ataukah justru mereka akan menafikan dan mengingkarinya? Keduanya bebas menentukan pilihannya, tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak memiliki hak untuk memilih, sebagaimana bangsa hewan, tumbuhan, batu, gunung, awan, lautan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, mungkin dikarenakan besarnya ujian yang dihadapi dalam kehidupan, maka sebagian besar dari bangsa manusia dan jin lebih memilih ingkar atau kufur daripada tunduk menyerahkan diri dengan beriman dan taat dalam pengabdian atas ketetapan Tuhan yang berlaku tersebut. Dengan demikian, kata nasta'in yang memiliki arti yakni kami meminta atau kami memohon pertolongan pada ayat ini, jika kita kaitkan dengan kata pengabdian, maka tentu yang kita mohon atau yang kita minta kepada Tuhan Allah SWT adalah permohonan atau pertolongan dalam rangka agar kiranya kita dapat menjalankan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena hal itu sejatinya sangatlah berat dan tidaklah mudah sesungguhnya. Karena setiap manusia akan dihadang oleh berbagai musuh yang datang dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya, dari akalnya, hatinya, perasaannya, dan nafsunya yang akan senantiasa merongrong manusia dari dalam. Sedangkan musuh sejati yang akan menghancurkan manusia dari luar, ia adalah setan dengan bala tentaranya,
yang bisa jadi terdiri dari sebagian bangsa manusia dan jin. Dan mungkin juga iblis laknatullah yang dianugerahi Tuhan sebuah kemampuan dan kekuasaan yang sangat besar untuk memperdaya dan menguasai pikiran dan jiwa seluruh umat manusia. Mereka itulah sejatinya musuh yang sesungguhnya jika kita menyadari, yang mereka senantiasa menghalang-halangi dan merintangi jalan manusia menuju kepada Tuhan, di setiap saat dan di setiap waktu, dalam setiap kesempatan dan kelengahan. Untuk itulah prinsip dari ayat 5 surat Al-Fatihah ini seperti memiliki kesan bahwa Allah SWT seperti ingin membimbing kepada seluruh makhluk dan juga kepada para hamba-hambanya, yakni orang-orang yang beriman, untuk senantiasa mohon pertolongan kepadanya dari berbagai gangguan yang akan mengalihkan perhatiannya dalam pengabdian kepada Tuhan, dan memohon agar ia dapat menjalankan tugas maupun perannya dalam kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap makhluk dalam mengisi kehidupannya di alam dunia dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayatnya. Dan selain itu, kata nasta'in dalam ayat ini dapat juga berarti yakni meminta atau memohon pertolongan kepada Tuhan tentang apa saja yang menjadi keluh kesah seorang hamba kepada Tuhannya terhadap beban hidup yang dialaminya dalam menjalani kehidupannya, maupun memohon atau meminta pertolongan tentang apa saja yang menjadi keinginan dan harapannya, agar kiranya Tuhan Allah SWT memperkenankan permohonannya, yang tentu hal itu mungkin akan dapat membantu menjadikan seseorang merasa tenang, tentram, dan damai jiwanya dalam menghadapi berbagai episode dalam kehidupannya, yang boleh jadi tidak selalu dalam episode yang menggembirakan.